Baiklah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas organisasi-organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menandatangani Perjanjian Kalijati yang berisi penyerahan seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Hindia Belanda atau Indonesia tanpa syarat kepada Jepang. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942, disitulah Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Nah, pendudukan Jepang di Indonesia. Ada upaya-upaya Jepang untuk menarik simpati bangsa Indonesia, yaitu Jepang mengaku sebagai saudara tua bangsa Indonesia. Yang kedua, Jepang mengizinkan bangsa Indonesia untuk menggunakan bahasa Indonesia, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengibarkan bendera merah putih. Lanjut, Jepang mengganti semua nama-nama jalan, gedung dengan nama dalam bahasa Jepang. Yang keempat, Jepang membentuk Gerakan 3A. Gerakan 3A yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia, di mana perjuangan secara kooperatif atau kerjasama dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Baik melalui lembaga-lembaga ini, mereka menggalang persatuan untuk meraih kemerdekaan. Contohnya adalah melalui PUTERA, Pusat Tenaga Rakyat. Ini diketuai oleh 4 serangkai. Ada Soekarno, ada Muhammad Hatta, ada Kiai Hajar Dewantara, dan ada Kiai Haji Mas Mansur. Mereka ini membangun dan membangkitkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sempat luntur karena tekanan yang kuat dari pemerintahan kolonial Belanda. Organisasi masa penjajahan Belanda dengan masa penjajahan Jepang. Nah, ada perbedaan perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang, yaitu pada masa kolonial Belanda umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang diprakarsai oleh Jepang. Nah, selain itu, organisasi pada masa Belanda tidak ada yang namanya semi militer, tetapi pada masa penjajahan Jepang ada organisasi atau perkumpulan yang bersifat semi militer. Nah, yang kedua adalah cara bawah tanah. Tokoh-tokoh yang melakukan cara bawah tanah ataupun rahasia antaranya adalah kelompok Sukarni, kelompok Sultan Syahrir, kelompok Ahmad Subarjo, dan kelompok para pemuda. Nah, ini Anda sudah melihat organisasi-organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan ada 5, ada Gerakan 3A, ada Putra, ada Miyai, ada Masumi, kemudian ada Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Hal ini tujuannya kalau Gerakan 3 menarik simpati rakyat Indonesia, mengerahkan rakyat untuk membantu Jepang dalam melawan sekutu. Yang ketiga, mendekati para tokoh nasionalis agar mau bergabung dengan Jepang. Sedangkan tujuan dari PUTERA adalah untuk memusatkan segala potensi masyarakat guna membantu Jepang apabila terjadi peperangan suatu saat nanti. Nah, yang Miyai, Jepang ingin bersahabat dan memerlukan kekuatan orang-orang Islam. Masumi tujuannya agar Jepang dapat mengumpulkan dana, dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan Perang Asia Timur Raya. Yang kelima ada Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa. Tujuannya untuk menghadapi situasi perang Jepang membutuhkan persatuan dan segenap rakyat baik lahir maupun batin. Kemudian yang kedua ada organisasi yang bersifat semi militer. Ada Seinendat, Barisan Pemuda, ada Keibodan, ada Pujinkai, organisasi perempuan, ada Suisintai, Barisan Pelopor, dan ada Hizbullah atau Tentara Allah. Hal ini secara umum tujuannya adalah untuk membantu Jepang. Nah,
Contohnya kalau Bujinkai adalah organisasi wanita atau perempuan, ini membantu Jepang dalam perang menghadapi sekutu, di mana nanti akan memasak kepada para orang-orang Jepang, kemudian untuk mengobati para orang-orang Jepang yang terluka dalam peperangan. Lanjut, yang ketiga ada organisasi yang bersifat militer. Militer ini adalah orang yang langsung diberikan senjata dan langsung terjun dalam peperangan melawan sekutu. Contohnya Heiho, pasukan pembantu. Heiho ini umurnya akan ditentukan umur 25 sampai 35 tahun. Tujuannya nanti di dalam peperangan membangun kubu dan parit pertahanan. Kemudian yang kedua ada peta pembela tanah air. Ini tujuannya untuk mempertahankan tanah air Indonesia. Tetapi bagi Jepang tujuannya membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Next, ada perlawanan bersenjata. Yang pertama adalah penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamana Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan seikre. Nah, kalian tahu seikre ini adalah membungkukkan badan ataupun menyembah matahari, membungkukkan badan sampai 90 derajat. Hal ini sangat ditentang oleh Kiai Haji Zainal Mustafa dan dia tidak mau menyetujui ataupun melakukan seikre ini. Nah, hal inilah karena pertentangan ini terjadi perlawanan bersenjata di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Next, ada perlawanan bersenjata yaitu di Indramayu. Peristiwa Indramayu ini terjadi pada bulan April 1944 yang disebabkan karena adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi, kerja paksa atau romusa yang telah mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Karena hal ini, maka terjadi perlawanan bersenjata di bawah pimpinan oleh Tengku Abdul Jalil, yaitu rakyat Aceh, melakukan perlawanan terhadap Jepang di Chot Pilieng, yaitu di Provinsi Aceh. Next, ada perlawanan bersenjata. Perlawanan bersenjata ini adalah perlawanan peta. Karena peta ini dipimpin oleh para nasionalis ataupun para pemuda rakyat Indonesia, mereka melakukan perlawanan, yaitu berlangsung di kota Blitar pada tanggal 14 November 1944 di bawah pimpinan Komandan Peleton bernama Supriyadi. Nah, dialah yang menjadi pemimpin perlawanan bersenjata di Blitar. Nah, setelah banyak terjadi perlawanan-perlawanan, maka datang Jepang akan memberikan atau akan mengungkapkan janji kemerdekaan dan membentuk BPU PKI. Namun hal itu hanyalah sebuah propaganda dan tidak pernah terjadi, tetapi yang menjadikan ataupun yang memerdekakan Indonesia adalah para nasionalis Indonesia sendiri. Nah, disitulah akan terjadi proklamasi kemerdekaan. Baiklah, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.